Coba bayangin deh, sebuah rumah yang bukan cuma mewah, tapi juga pintar dan sehat. Nah, itu dia klaim dari Matera Signature, sebuah proyek yang katanya nih jadi standar baru buat hunian ultra premium. Hari ini, kita bakal bedah tuntas, bener nggak sih klaim itu, dan apa aja rahasia di balik desainnya? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita berhenti sejenak dan renungkan. Kalau katakanlah uang bukan lagi masalah, apa sih yang sebenarnya kita cari dari sebuah rumah idaman di zaman sekarang? Apakah cuma soal mega-megahan atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan lihat dari 6 sisi, mulai dari apa itu arti kemewahan yang baru, terus pentingnya lokasi, desain yang cerdas setelah pandemi, teknologi canggih buat kesehatan, gaya hidup komunitasnya, sampai nanti kita tarik kesimpulan akhirnya. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya, filosofinya. Sebenarnya, apa sih yang dicari oleh orang-orang super kaya dari sebuah rumah saat ini? Dulu tuh kalau ngomongin rumah mewah, yang kebayang mungkin kayak kastil di kiri ini. Besar, megah, pokoknya kelihatan wah. Tapi sekarang, ceritanya udah beda banget. Kemewahan itu bukan lagi soal seberapa besar rumahnya, tapi seberapa pintar, seberapa sehat, dan seberapa mendukung rumah itu untuk kesejahteraan kita. Kalau kita ngomongin properti, ada 3 kata sakti. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Nama Matera Signature ini ada di posisi yang disebut pengembangnya sebagai segitiga emas. Maksudnya apa sih ini? Nah, ini dia kejeniusan dari konsep segitiga emas. Posisinya tuh ada persis di titik temu antara Gading Serpong dan BSD. Artinya apa? Artinya Anda bisa nikmatin semua fasilitas terbaik dari 2 kota mandiri ini, tapi tanpa harus tinggal di tengah-tengah ramenya. Anda dapat aksesnya, tapi tetap dapat privasinya. Keren kan? Dan lihat deh betapa efisiennya ini. Mau cari makan enak di Majori Square? Cuma semenit. Perlu ke pameran di IC? 5 menit juga sampai. Inilah kemewahan yang sesungguhnya di zaman sekarang. Waktu kita nggak habis di jalan. Semua yang kita butuhin bisa dijangkau cuma dalam hitungan menit. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Kita lihat gimana desain arsitekturnya berevolusi untuk menjawab kebutuhan kita sekarang, terutama setelah kita semua melewati pandemi. Salah satu perubahan yang kelihatannya simpel tapi dampaknya besar adalah pemindahan void atau plafon tinggi. Dengan memindahkannya ke area tangga, lantai 2 jadi punya ruang ekstra yang bisa dimanfaatkan. Dan yang lebih cerdas lagi, ini menciptakan efek cerobong alami, jadi sirkulasi udara di seluruh rumah jadi jauh lebih lancar dan sehat. Dan ini dia bagian favorit saya. Alam itu bukan cuma jadi pemandangan di luar, tapi benar-benar diajak masuk ke dalam rumah. Taman di dalam ini bukan sekedar hiasan loh, ini berfungsi sebagai paru-paru rumah yang membersihkan udara secara alami. Bayangin deh, bangun pagi dengan udara segar ini setiap hari. Oke, dari desain kita pindah ke otak rumah ini, yaitu teknologinya. Karena rumah ini bukan cuma cantik, tapi juga direkayasa untuk mendukung kesehatan dan pastinya hemat energi. Jagoan utamanya adalah sistem Mitsubishi Losney. Ini basisnya teknologi ERV. Apaan tuh ERV? Gampangnya gini. Ini adalah sistem ventilasi super pintar yang jadi solusi buat kualitas udara di iklim tropis ke Indonesia. Prosesnya tuh pinter banget. Udara kotor di dalam dibuang keluar, tapi dinginnya diambil dulu untuk mendinginkan udara segar yang masuk. Hasilnya, kita dapat pasokan udara segar terus-menerus tanpa harus boros listrik karena buka jendela pas cuaca lagi panas-panasnya. Dapat sehatnya, dapat hematnya. Rumah ini juga udah mikirin masa depan banget loh. Di atapnya udah terpasang panel surya, air panasnya juga pakai tenaga surya. Bahkan di garasi udah disiapin jalur buat ngecas mobil listrik. Ini bukan cuma investasi kemewahan, tapi juga investasi cerdas buat jangka panjang. Nah, yang bikin ini semua makin menarik, kemewahan itu ternyata nggak berhenti di depan pintu rumah aja. Ini tentang menciptakan sebuah gaya hidup, sebuah ekosistem. Coba kita bicara soal kesan pertama. Gerbang utama klaster ini kabarnya menelan biaya 10 miliar rupiah. Ya, beneran, 10 miliar cuma buat gerbangnya doang. Ini bukan lagi soal fungsi, tapi sebuah statement yang jelas tentang prestis dan eksklusivitas bahkan sebelum Anda masuk. Dan lihat fasilitas community clubnya, ini sih udah kayak resort pribadi. Ada kolam renang infinity, gym, bahkan ada arena bowling pribadi loh. Di dalam komplek perumahan loh. Ini bukan cuma fasilitas, tapi perpanjangan dari ruang hidup Anda. Oke, setelah kita lihat semuanya dari luar sampai dalam, mari kita tarik benang merahnya. Sebenarnya apa sih yang kita dapat dari investasi di sini? Kalau udah di level ini, soal kualitas itu harga mati, nggak ada kompromi. Kita ngomongin material kelas 1 semua.
mulai dari lantai marmer impor, saniter merek Kohler, sampai jendela kaca low-E yang efektif banget nolak panas. Setiap detailnya dipilih untuk memastikan kemewahan yang awet. Sebagai contoh ya, kita ambil unit L12. Luas bangunannya aja 345 meter persegi. Kebayangkan leganya kayak apa? Punya 5 kamar tidur, dan semuanya ada kamar mandi dalam. Ditambah lagi carport buat 3 mobil berjajar. Ini benar-benar keseimbangan sempurna antara kemewahan ruang dan fungsi untuk keluarga modern. Dan mungkin ini dia poin yang paling penting buat banyak orang sekarang. Rumahnya tuh udah jadi, siap huni. Nggak perlu nunggu lama atau khawatir proyeknya mangkrak. Ini bukan janji-janji di masa depan, ini kenyataan yang bisa Anda nikmati langsung. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita, apakah Matera Signature ini cuma satu lagi rumah mewah biasa? Kayaknya jawabannya enggak ya. Proyek ini nunjukin kalau kemewahan sejati itu bukan lagi soal pamer, tapi soal integrasi cerdas antara lokasi, desain, teknologi, dan komunitas. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan jadi standar baru yang bakal diikuti pengembang lain?